Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Eh, Hari ini kita akan bertemu di mata kuliah Kajian Ketahanan Nasional. Ini pekan pertama perkuliahan kita, bahwa secara administratif ini ada dua kelas ya, dua kelas di WA Group, dua kelas di Neosia, dua jadwal. Yang sedianya kalau luring tentu ada dua kelas. Saya lihat dibagi masing-masing dua dosen. Ada Pak Dr. Suhardiman dengan Pak Reski, ada Pak Dr. Adi Lukman dan saya. Akan tetapi untuk efektivitas, efisiensi, dan ekonomisnya sistem kita di masa pandemi ini, maka kemudian perkuliahan ini digabung di Zoom meeting. Nanti kami akan berbagi pekan kuliah. Tapi tentu harus disesuaikan dengan absensi di kelas A dan B, karena kelas A dan B itu berbeda dosennya. Nanti kami sampaikan itu secara teknis. Yang kedua, bahwa di sekolah juga terpisah, ada kelas A dan kelas B, sehingga diharapkan Anda berada di kelas yang benar. Kemudian perlu saya sampaikan bahwa kalau kita bicara mata kuliah Kajian Ketahanan Nasional ini, kita bicara tentang bagaimana setiap negara itu bisa menjamin eksistensinya. Karena kalau bicara ketahanan nasional itu bisa dilihat sebagai sebuah konsepsi, bisa sebagai sebuah kondisi, dan bisa juga sebagai sebuah metode. Nah, memperjuangkan kemerdekaan itu katanya berat, dan itu ya kita bisa lihat dari sejarah bangsa ini tentu berat untuk merebut kemerdekaan. Tapi lebih berat lagi untuk mempertahankan eksistensi negara yang sudah merdeka. Bagaimana membangun, bagaimana mensejahterakan, dan seterusnya. Nah, sehingga tentu bisa jadi ada negara yang gagal untuk mencapai tujuannya, sehingga kemudian terhapus dari peta dunia. Gitu. Bisa jadi karena faktor internal, bisa jadi karena faktor eksternal. Seperti Uni Soviet, itu negara besar yang sudah tidak ada lagi sekarang. Yugoslavia sudah tidak ada lagi. Nah, perlu saya sampaikan bahwa itulah yang kemudian nanti kita kaji di mata kuliah ini. Berdasarkan arahannya koordinator mata kuliah Pak Dr. Haji Suhardiman Samsu MSI, bahwa di pekan pertama ini kita bahas mengenai kontrak pembelajaran. Nah, kelas A dan B itu sudah ada sekolahnya. Sekolah menjadi media di mana mahasiswa bisa mengupload tugas, mahasiswa bisa berdiskusi, mahasiswa bisa menjelaskan topik tertentu atau intisari tugasnya di menu forum. Kita nanti bisa saja ujian tengah dan akhir semester juga di sekolah di menu tes formatif. Dan harapannya Anda mendaftar sebagai anggota grup di sekolah sesuai dengan kesepakatan di grup mana Anda. Seharusnya menurut RPS kita ini ada 6 grup. Kita bentuk 6 grup. Tapi kalau ternyata jumlahnya sedikit dan tidak memungkinkan, nanti kita buat 3 atau 2 grup saja. Nanti kita lihat kondisi realnya nanti ya. Jadi di sekolah kita ini sudah lengkap menunya. Yang utama Anda lihat adalah menu alur pembelajaran. Jadi di menu alur pembelajaran ini ada banyak. Ada jadwal, kemudian ada skenario pembelajaran, ada ada kontrak belajar. Ya. Jadi kalau kita buka pekan pertama, dan ini statistiknya jelas. Lalu saya bisa melihat statistik ini kalau Anda membuka atau Anda mendownload file ya, dan diharapkan bisa mendownload file. Di sini ada jadwal
sebaran materi-materi menurut RPS kita. Nanti silakan Anda lihat di situ ya, bahwa di materi pertama ini kita bicara tentang latar belakang, landasan, dan pentingnya ketahanan nasional. Tadi saya katakan bahwa eksistensi negara bangsa itu penting. Dan semua tentu berharap negara bangsanya itu bisa eksis sampai ya kiamat begitu ya. Walaupun kemudian tantangannya tentu berat. Kemudian yang kedua ada materi geostrategi sebagai pelaksanaan geopolitik. Lalu kemudian ada materi ketahanan nasional sebagai perwujudan geostrategi nasional. Lalu kemudian kita bahas mengenai Astagatra sebagai model TANNAS. Ada beberapa gatra yang kita bahas sampai pekan ke-7. Kemudian ujian tengah semester. Lalu kemudian ada diskusi kelompok pada pekan ke-9 sampai pekan ke-15. Di mana tentu itu dikaitkan dengan bidang-bidang kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Kemudian pekan ke-15-nya ada pengukuran, bagaimana mengukur kondisi ketahanan nasional Indonesia. Tentu banyak data yang bisa Anda lihat. Jadi studi pustaka saja di situ. Kemudian ada skenario bisa Anda lihat ya. Karena ya ingat bahwa mata kuliah kita ini mata kuliah 3 SKS. 3 jam belajar mandiri, 3 jam tugas terstruktur, dan 3 jam tatap muka. 9 jam per pekan ini mata kuliah. 6 jam di luar kelas, 3 jam di dalam kelas. Kira-kira begitu ya. Bagaimana belajar mandirinya, bagaimana tugas terstrukturnya, bagaimana kita kuliah secara daring, itu bisa Anda baca ya. Mengenai kontrak nanti kita bahas sebentar ya. Kemudian di pendahuluan di sini juga ada tentang bagaimana latar belakang, bagaimana pentingnya ketahanan nasional itu. Nanti kita bahas itu setelah Anda melihat teknis di sekolah ya. Intinya bahwa di menu alur pembelajaran per pekan itu ada alur-alur pembelajaran di pekan tersebut. Kemudian yang utama juga Anda mendaftar di grup. Saya pikir ini Anda bukan lagi mahasiswa baru, sudah hatam dengan sekolah. Anda masuk, ini ada 12 orang yang sudah masuk ini ya. Jadi apa namanya? Anda silakan silakan masuk di grup-grup yang ada. Nanti kita lihat berapa jumlahnya. Kalau tidak memungkinkan 6 ya kita jadikan 3 saja grup atau 2 grup. Iya. Kemudian setelah menu grup ada menu tugas. Nah, ini yang utama juga Anda lihat. Ada menu tugas. Di menu tugas itu ada ruang-ruang mengumpulkan tugas. Tapi sekali lagi bahwa ikuti dosen yang masuk pada pekan tersebut. Bagaimana petunjuknya ya. Ada tugas-tugas individu, ada paper individu, ada petunjuknya di situ, ada deadline-nya, lihat deadline-nya. Ada juga tugas kelompok, hanya ketua saja yang mengumpulkan itu, mengupload PPT sama makalah. Yang lain tidak. Ya, karena akan sama. Cuma di sampul depan tentu ada nama-nama dan ini mereka yang dianggap sebagai anggota, yang berpartisipasi tentunya ya. Baca ini dengan baik karena di pekan kedua baru ada ini. Kemudian selanjutnya adalah menu forum. Nah, menu forum itu menu yang penting untuk kemudian menu yang penting untuk kita bisa lihat karena menu forum itu menu yang sebenarnya menjadi pengganti waktu kuliah sinkronus kita karena ini kan masih di masa pandemi ya. Kita coba buka karena ini kan penggunanya ini banyak ya, ada sekitar 12.000 mahasiswa masuk ke dalam. Nah, kemudian di menu forum ini Anda bisa lihat ini menu forum internal grup. Nanti kita bahas itu di saat diskusi kelompok. Kemudian ada forum, nah sudah ada forum di sini. Sudah ada forum, Anda masuk di forumnya karena forum itu ditutup di akhir pekan. Nah, ada topiknya, Anda klik topiknya, sudah itu Anda respon. Anda klik respon, maka kemudian akan muncul kotak seperti ini, Anda silakan menjawab. Sudah itu Anda kirim. Ya, kira-kira begitu. Jadi itu menu tugas dan menu forum setelah Anda mendaftar di menu grup. Nah, ada menu tes nantilah itu pada saat tes atau UAS nanti kita lihat apakah ujiannya di sekolah atau tidak.
Kemudian ada daftar hadir, nanti saya punya urusan dengan daftar hadir dosen-dosen kelas yang punya urusan ini karena bukan mahasiswa yang akses ini tapi dosen. Penilaiannya sebenarnya sudah ada sistem penilaian yang kemudian kita sudah susun, dan itu link dari menu tugas, link dari menu forum, link dari kehadiran, link dari menu tes formatif. Ya, link dari situ sehingga harapannya nanti mahasiswa bisa melihat nilainya link di ujung. Tapi sekali lagi ini menjadi satu media dan dosen bisa menggunakan media lain. Ini sudah ada dua ini, Made Santana dengan Muhammad Renaldi, ya. Nah, ini angkatan 2018-19. Ini masih nol semua karena belum ada aktivitas. Kira-kira begitu. Jadi sekali lagi bahwa Anda masuk sekolah, daftar sebagai peserta, daftar di menu grup, lihat tugas, upload tugas di situ. Lihat forum, Anda menjelaskan di situ, atau kalau pekan diskusi Anda berdiskusi di situ. Nah, itu yang penting. Di menu alur pembelajaran penting Anda masuk ke situ, lihat itu apa alurnya, download file-file yang penting di situ menurut Anda, karena itu menjadi petunjuk pelaksanaan setiap pekan kuliah. Dan mereka yang aktif di sekolah itu akan terekor di sini, di statistik, gitu, di laporan. Jadi mudah untuk melihat siapa yang aktif, siapa yang tidak aktif, karena ada rekor yang kemudian muncul di sini. Nah, ini belum ada karena belum satupun kayaknya ini, ya. Rinaldi, Made Santana ini belum beraktivitas dengan baik di dalamnya, ya, sehingga kemudian statistik belum menunjukkan itu, ya, belum ada progres. Artinya Anda belum mengupload, Anda belum mendownload, Anda belum membuka-buka file, cuma daftar doang sebagai peserta. Iya. Oke, saya pikir cukup penyampaian saya untuk teknik sekolah. Nanti kita masuk ke kontrak pembelajaran dan pendahuluan untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.